نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. أما بعد، أيها الحاضرون، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, pada siang yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, tidak ada salahnya kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, pada detik yang kita rasakan pada saat ini, Allah masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, sehingga yang alhamdulillah nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita pada siang hari ini, dengan mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Buktinya ringan kaki kita untuk melangkah, ringan tangan kita untuk diayunkan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena kaum muslimin jemaah yang berbahagia, kesempatan yang berbahagia ini, kalau mau kita mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat di hari yang mulia ini, pada Jumat yang berbahagia ini, barangkali ada masyarakat yang ada di sekitar kita, barangkali ada di antara saudara-saudara kita yang memang pada saat ini tidak bisa menikmati kedamaian untuk melaksanakan ibadah seperti apa yang kita nikmati pada saat ini. Maka dalam hal ini kaum muslimin jemaah yang berbahagia, bersyukurlah kita apapun keadaan kita pada saat ini, yang alhamdulillah kesempatan yang baik itu masih Allah anugerahkan kepada diri kita. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita kirimkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah curahkan, Allah kirimkan buat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jemaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib pun mengajak kepada kita bersama, terutama untuk diri khatib yang menyampaikan, marilah kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, selalu berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat rahimahullah, di ayat yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, terdapat di dalam Al-Quran surat yang ke-66, yakninya surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari siksaan api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, sesungguhnya kaum muslimin jamaah yang berbahagia, yang menjadi bahan bakar dari neraka itu, waquduhan nasu wal hijarah, tak lain adalah dari
manusia itu sendiri, wal hijar, dan juga dari batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Dan ketahui juga kaum muslimin jamaah yang berbahagia, penjaga dari neraka itu, neraka dijaga oleh malaikat. Malaikat Allah yang menjaga neraka. Ghilazun syidadun, malaikat Allah yang kasar, kemudian juga malaikat Allah yang keras. Kemudian juga kaum muslimin jamaah yang berbahagia, lanjutan ayat mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat yang keras, malaikat yang kesal itu tidak pernah mendurhakai Allah, tidak pernah mengingkari Allah, mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, maka dikerjakanlah oleh malaikat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang barusan khatib bacakan ini merupakan himbauan sekaligus peringatan maupun lecutan untuk diri kita, terutama sebagai orang tua. Kenapa khatib katakan ini merupakan lecutan bagi kita sebagai orang tua? Karena Allah perintahkan di sini, jagalah diri kalian, kemudian juga jagalah diri keluarga kalian, anfusakum wa ahlikum, diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Maka kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ini merupakan himbauan bagi kita selaku orang tua atau juga generasi muda yang pada saat ini suatu saat nanti ingat kita posisi juga akan menjadi orang tua. Menjadi orang tua merupakan tanggung jawab besar yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap apa yang kita pimpin itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami pemimpin di dalam keluarganya, seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suami dan keturunannya. Diri kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka setiap apa yang kita pimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada ayat ini, kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Kenapa khatib bacakan? Ini merupakan peringatan bagi kita selaku orang tua. Menjaga diri kita barangkali sudah kita lakukan. Menunaikan tanggung jawab dan tugas kita sebagai keluarga terhadap keluarga kita barangkali juga sudah kita laksanakan. Tugas wajib kita sebagai kepala keluarga memberikan nafkah kepada keluarga kita. Hal ini tidak kita ragukan lagi. Terkadang dalam mencari nafkah kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kita bawakan ke diri kita atau kita bawakan ke dalam kehidupan kita. Terkadang untuk membahagiakan keluarga, pergi pagi pulang petang, bahkan juga sampai malam. Pagi-pagi pergi berhari-hari, tidak bisa menikmati hari-hari bersama keluarga, bahkan membutuhkan hari khusus baru kita bisa berjumpa dengan keluarga. Untuk apa itu kita lakukan sebagai kita kepala keluarga? Tak lain dan tak bukan menjawab, yakni memberikan, menunaikan tugas kita memberi nafkah kepada keluarga kita. Memberi nafkah kepada keluarga barangkali tidak kita ragukan lagi. Memberikan pendidikan yang baik buat anak keturunan kita barangkali juga kaum muslimin kita semuanya, terkhusus yang hadir pada kesempatan ini pun telah kita laksanakan. Akan tetapi ternyata jamaah yang berbahagia, di samping itu semuanya, di samping kita memberikan nafkah untuk keluarga kita, di samping kita memberikan pendidikan untuk anak dan keturunan kita,
ternyata ada tugas dan tanggung jawab kita yang lebih berat dibandingkan daripada itu, yakninya menjaga diri kita, keluarga kita, bagaimana supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Berbicara dengan ini kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kalau kita hubungkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, jangan kita menutup mata, akan tetapi kita lihat kenyataannya yang ada. Apakah betul tugas kita adalah menjaga generasi kita, menjaga anak-anak kita, telah sepenuhnya kita lakukan terhadap mereka, yang ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mari kita renungkan kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Jangan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah, kita sudah lelah mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, bahkan pergi berhari-hari, tidak bisa menikmati waktu bersama keluarga. Dengan membahagiakan keluarga itu yang bisa kita lakukan, tetapi kita lupa dan tanggung jawab ketika berhadapan dengan Allah. Ternyata Allah tanya, generasi yang diberikan oleh Allah terhadap kita, keturunan anak yang diberi oleh Allah terhadap keluarga kita, apakah sudah betul kita menjaganya? Apakah sudah betul kita melakukannya? Apakah sudah betul kita dalam mengontrolnya? Sehingga betul-betul generasi yang kita harapkan itu tidak terjerumus ke jalan yang salah. Maka dalam hal ini jamaah yang berbahagia, ternyata untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apakah sudah maksimal kita dalam melakukannya? Ternyata kalau kita bawakan ke dalam diri kita, barangkali ada sesuatu hal yang luput bagi kita sebagai orang tua, sehingga perhatian kita terhadap anak keturunan kita, generasi kita tidak maksimal untuk kita lakukan. Melihat situasi yang seperti ini kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kalau harapan kita sebagai orang tua menginginkan anak dan keturunan kita menjadi penyejuk hati bagi kita, penyejuk mata bagi kita yang memandang, qurrata ayun, sebagai penyejuk bagi kita, ternyata di luar sana jamaah yang berbahagia, mohon maaf kita berkata, ternyata perilaku, perangai, tingkah laku yang dilakukan oleh generasi kita, ternyata dalam hal ini kita melihat jauh dari apa yang kita harapkan. Siapa yang salah? Apakah lembaga tempat pendidikan di mana mereka tempat menimba ilmu? Ataukah yang salah adalah diri kita sebagai orang tua tidak maksimal memberikan pendidikan kepada mereka? Ataukah yang salah adalah masyarakat yang ada di sekitarnya? Ternyata dalam hal ini jamaah yang berbahagia, kalau kita mau melihat masing-masing lembaga tadi, barangkali memang ada yang luput dari kita bersama, sehingga apa yang kita lihat dari generasi kita jauh dari apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu kaum muslimin jamaah yang berbahagia, tentu melihat situasi yang seperti ini, kita sebagai orang tua tentu tidak ingin menjadikan generasi kita, anak-anak kita menjadi sesuatu hal yang tidak kita harapkan, sesuatu hal yang tidak kita inginkan, atau terjerumus kepada jalan yang salah yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kaum muslimin untuk memperbaiki ini semuanya? Jika memang itu sudah terlanjur, kenyataannya sudah kita lihat, terkadang apa yang dilakukan oleh generasi kita, keturunan kita, anak-anak kita, keluarga kita, jauh dari apa yang kita harapkan. Sebelum jauh terjerumus, selagi kesempatan yang ada, yang bisa kita lakukan adalah mari
Mari kita bersatu bersama, satukan visi, satukan misi, satukan tujuan kita, sama-sama berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana generasi keturunan kita memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Siapa yang perlu kita satukan kaum muslimin? Pertama, yang memiliki peran penting untuk perubahan generasi yang kita harapkan adalah terletak di tangan kita sebagai orang tua. Kita sebagai kepala keluarga, istri kita sebagai kepala keluarga di rumah tangganya bagi generasi anak dan keturunan kita. Kemudian lembaga tempat pendidikan anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang ada di sekitarnya. Apa yang perlu kita satukan ketika visi kita antara orang tua, antara lembaga tempat anak-anak kita menimba pendidikannya, masyarakat kita melihat jika sesuatu yang dilihat dari generasi kita, sesuatu yang dilakukannya itu benar-benar salah, bahkan dengan perilaku yang dilakukannya mengundang laknat Allah ke tempat kita, maka hal ini jangan kita biarkan kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Maka yang memiliki peran penting bisa melakukan hal ini di antara lembaga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang memiliki keluasan itu tak lain adalah kita sebagai orang tuanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang terlahir ke permukaan bumi ini, mereka itu berada dalam kondisi yang suci, kondisi yang memang terjauh dari nilai-nilai keburukan yang kita harapkan. Fa'abwahu yahawwadani, dan orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, au yumajjasani, dan menjadikan diri mereka Majusi, au yunassirani, dan menjadikan dirinya menjadi orang-orang Nasrani. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, dari hadis Rasulullah SAW yang barusan kita baca, ternyata jamaah yang berbahagia, kerusakan besar yang terjadi pada generasi kita itu juga dilatar belakangi peran besar dari kita sebagai orang tuanya. Kenapa Habib bacakan peran besar dari kita sebagai orang tua? Karena madrasah pertama, pendidikan yang pertama diterima oleh anak-anak kita terletak di tangan orang tuanya. Ketika generasi kita dilahirkan hadir di tengah keluarga kita, hak veto kita selaku orang tua, mau kita jadikan apa anak-anak kita. Kalau dengan perbuatan dan latar belakang mengarahkan sesuatu hal yang dilakukan itu ditunjukkan oleh orang tua mengarah kepada perbuatan orang-orang Yahudi, mengarah kepada orang-orang Nasrani, mengarah kepada perbuatan orang-orang Majusi, dari jauh dari nilai-nilai yang diharapkan dalam agama kita, maka inilah yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Maka Sayyidina Ali kaum muslimin mengatakan, ternyata dalam pola mendidik anak-anak ini dibagi oleh Sayyidina Ali menjadi 3 tahap. Barangkali hal ini pun bisa kita terapkan di tangan keluarga kita, kepada anak dan keturunan kita. Apa kata Sayyidina Ali? Perlakukanlah generasi atau perlakukanlah anak-anakmu ketika usia mereka 7 tahun pertama itu, dari umur 0 sampai 7 tahun, perlakukanlah anakmu itu bagaikan perlakuan terhadap seorang raja. Perlakukanlah anakmu itu sebagaimana perlakuanmu kepada seorang raja. Bagaimana perlakuan
dengan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini, di sela-sela waktu kita untuk istirahat, kalau tak mungkin kita bertatap muka secara langsung, hadirkan diri kita, sempatkan diri kita untuk bisa membersamai anak dan keturunan kita, keluarga kita, walaupun dalam dunia maya kita bersamai ananda kita, bentuk perhatian kita kepada keluarga kita. Ketika pada masa usia ini, ketika kita mendapati anak kita di usia 70 tahun bersamanya, sempat kita bertatap muka, ada waktu luang kita bersama keluarga, sesibuk apapun tugas kita, maka ketika anak kita menyapa, maka sempatkan hadirkan diri kita untuk membersamainya, karena mereka mengharapkan sosok yang luar biasa dari keluarganya. Ketika anak kita mengajak untuk melakukan sesuatu, bermain dan lain sebagainya, sesibuk apapun kita, memanfaatkan waktu yang ada, kita naungkan untuk anak-anak kita, kita sisakan waktu untuk bisa membersamai mereka, walaupun hanya sesaat yang membuat mereka bahagia. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, perlakukanlah anakmu itu bagaikan raja. Ketika rasa hadir orang tuanya itu dirasakan oleh ananda kita pada masa usia emas ini, maka yakin dan percayalah kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ketika posisi kita sudah tua, pada suatu ketika mereka masih kecil, kita usap punggungnya, kita tidurkan mereka. Suatu saat nanti ketika kita mengharapkan usap punggungnya, karena ini sudah mereka dapatkan di awal dengan keikhlasan dari orang tuanya, maka juga mereka akan merawat kita ketika kita sudah tua nanti. Inilah kebahagiaan bagi kita selaku orang tua. Kita tidak menginginkan anak kita banyak hartanya, kita tidak menginginkan menikmati kekayaan dari ananda kita, kita tidak menginginkan tinggi jabatannya, akan tetapi yang kita harapkan sebagai orang tua adalah kasih sayang yang kita berikan sebagaimana ketika mereka waktu kecil, dan itu pula yang kita dapatkan ketika di usia senja kita nanti. Perlakukanlah anakmu sebagai raja pada masa usia 7 tahun pertama, umur 0 sampai 7 tahun. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, umur 7 tahun kedua dinamakan dengan fase kedua. Umur 7 sampai 14 tahun, perlakukanlah anakmu itu bagaikan seorang yang sedang ditawan atau yang sedang di dalam tahanan perang. Apa maksudnya kaum muslimin jamaah yang berbahagia? Perlakukan anakmu itu bagaikan tawanan. Yang dimaksud oleh Sayyidina Ali di sini adalah ketika usia remaja mereka umur 7 sampai 14 tahun, ketika usia mereka usia SMP maupun sampai usia SMA, perlakukanlah mereka itu bagaikan memperlakukan seorang yang sedang ditawan. Orang yang sedang ditawan pasti ada aturan-aturan lain yang harus diberikan, yang harus dijalankan. Maka untuk mentaati aturan yang telah dibuat, tak bisa peraturan itu berjalan dengan sendirinya. Tak bisa peraturan yang telah dibuat itu hanya dengan menyuruh saja. Akan tetapi sosok menjalankan peraturan ini adalah peran penting dari kita sebagai orang tua. Ketika mereka kita berikan kebebasan, dalam kebebasan yang mereka pilih dengan dunia mereka, tetap kita lakukan pengontrolan dan pengawasan. Ketika kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh dan anak yang soleha, ketika datang waktu azan, kita membuat peraturan di rumah tangga kita, sholat ke masjid, sholat ke musola, tidak hanya dengan seluruh anjuran saja, akan tetapi peraturan yang telah dibuatkan itu adalah peran penting dari kita sebagai orang tua. Ketika dalam suasana seperti ini datang waktu sholat, kita bukan hanya menyuruh, tapi menghadirkan bersama-sama dengan anak kita untuk ikut berangkat ke masjid membersamai mereka. Inilah kaum muslimin jamaah yang berbahagia. La ilaha
in